Sampurasun. Masih semangat? Masih. Kayaknya motivasi sih tadi udah hampir sejam lebih saya Pak. Udah dari awal sama tim Jogja. Jadi pada dasarnya yang Bapak tadi bilang, Ibu bilang harus semangat, harus pede, harus berpikir positif, berbuat kebaikan selalu. Yang tadi saya terapkan, ingat nggak tadi yang pakai itu? Bekerja, berdoa, hormat ke orang tua, apalagi nambah ilmu, buang kedengkian, jaga mulut. Nanti diingetin itu kunci untuk sukses. Dan sukses juga bukan berdasarkan dari harta benda ya. Banyak istilah sukses yang lain gitu. Sekian dari saya, gitu aja. Mudah-mudahan kalian semangat bisa sampai lulus. Dan Pak Taswin juga terima kasih untuk hari ini saya bisa berkenalan dengan Pak Edi, dengan Ibu, karena salah satu pertemuan ini adalah yang tadi dibilang pintu doa Allah. Siapa tahu ke depan juga kita bisa bersinergi ke depannya, karena dengan silaturahim itu adalah membukakan pintu rezeki. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ada 8 atau 9. Coba saya indikan sambil kasih kerja biar nggak ngantuk juga ya. Tangan gini. Untuk sukses saya harus bekerja keras. Ayo ulangi. Untuk sukses saya harus bekerja keras. Saya harus berdoa. Saya harus berdoa. Saya tidak boleh iri hati dan saya harus dibuang. Perasaan jeleknya itu iri hati dan dibuang. Saya boleh iri hati. Di rumah teh si Oom, si goblok itu teh. Bukan jadinya ngerti nggak? Memperluas networking silaturahmi. Memperluas networking silaturahmi. Harus hormat kepada orang tua. Harus hormat kepada orang tua. Menebar kebaikan. Menebar kebaikan. Jaga mulut. Jaga mulut. Diingatnya nanti di quiz sama saya ya. Ya, jadi emang tadi aduh si Pak siapa? Pak Taswin kieu gitu kan kasihan bener kan? Kadang-kadang banyak hal jelek kan. Oke. Kalau hormat ke orang tua, kita kan berdasarkan ajaran agama dan lain sebagainya juga. Orang tua tuh harus dihormati, benar nggak? Kudunya mumpung kalian juga. Siapa orang tuanya masih lengkap di sini? Ya udah itu suatu harus disyukuri, benar nggak? Jangan sampai di rumah musingkeun gitu, enggak. Jangan seperti kayak tempat kos ke rumah teh. Datang ala TV udah pulang ngobrol makan apa nggak ada gitu. Ya nggak tahu lah gitu. Maksud saya sih saya bercerita ini karena saya punya anak 4 juga. Anak saya masih kecil-kecil, terus sudah gitu menurut saya tuh saya alhamdulillah bisa menikmati kebersamaan dengan anak, dan waktu saya dulu juga orang tua tuh sangat penting gitu. Ya kalian kan masih ada pengalaman lagi ke depan. Nah untuk menambah ilmu, menurut kalian cukup dengan PKK ini? Menurut saya tuh semua ilmu harus mau berdasarkan yang formal atau informal tuh ilmu bisa bertambah, bener nggak? Nah untuk kerja yang paling penting mah harus ada passion dari apa istilahnya ya, zaman sekarang sih orang udah ada privilege juga lah yang untuk ABK, ngerti nggak nih ABK tuh karena kebutuhan khusus apa itu, kalau di pemerintahan juga udah ada sistemnya, ada emansipasi, harus ada berapa persen untuk wanita, untuk yang agak ya kebutuhan khusus kan misalnya yang tadi yang itu ada proporsionalnya gitu. Tapi kan kalian sekarang saya lihat kan semua normal, tapi masih Budi yang telah menyampaikan secara panjang lebar ya. Kalau saya simpulkan lebih banyak motivasi. Karena kan kalian nanti mau bekerja ya, harus punya bekalnya. Salah satunya adalah motivasi. Ada beberapa hal yang tadi
disampaikan Kang Budi ini sangat bagus sekali ya. Kalian boleh catat, boleh rekam, boleh diingat-ingat apa yang tadi disampaikan, itu sangat penting. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Ihsan. Saya alumni dari SMA Negeri Jatinangor. Keinginan saya mengikuti kegiatan PKK untuk menambah ilmu dan juga pengen kerja di suatu perusahaan tersebut dengan skill saya dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi yang terbaik. Pertanyaan untuk kalau di perusahaan hotel itu apa saja staf yang dibutuhkan? Kalau hotel kan banyak Pak. Kalau hotel tuh ada housekeeping, ada front office, ya macam-macam. Cuman karena sekarang zaman pandemi emang salah satunya hotel adalah yang terkena dampak. Jadi kebanyakan harus bisa multitasking. Multitasking itu apa? Ya harus segala bisa, gitu. Apalagi yang hotelnya hotel yang non budget seperti kalian tahu ada Amaris, ada apalagi Fake Hotel dan lain-lain, itu harus lebih banyak ini. Cuman buat gaya masih gaya. Kerja tidak punya pengalaman, enggak. Nah inilah adalah Kang Tasir itu menggunakan relasi dan networkingnya untuk bisa membantu kalian untuk bisa bekerja. Tapi yang paling penting sebenarnya, saya juga lulusan universitas, saya detail banyak, sarjana hukum, sarjana ekonomi dan lain-lain. Sekarang mah belum, dengan era digitalisasi, dengan era, saya juga termasuk salah satu penasihat investasi Provinsi Jawa Barat yang suka menyeleksi direksi BUMD. Emang mungkin persyaratan awal harus ada akademisnya berapa, tapi yang paling penting menurut saya itu adalah kompetensinya. Yang paling utama tadi psikologis, banyak yang nggak lulus tes psikologi karena tadi apa? Mungkin ketidakjujuran, integritas. Jadi yang paling penting adalah emang selain nasib tadi, integriti itu harus penting gitu. Terus jangan salah gaul gitu. Nah untuk sukses zaman dulu kan cuma dua. Pernah dengar nggak istilah ora et labora? Nah, bekerja dan berdoa. Tapi kalau menurut saya itu masih banyak faktor lain yang mempengaruhi kesuksesan. Bekerja harus. Seumuran saya dengan Pak Taswin, ya hampir setengah abad lah ya. Kita mungkin bisa ngasih petuah gitu, ngasih nasihat lah, bahwa hidup mah emang harus dijalani, jangan banyak mengeluh, kudu be positif. Kalau banyak ngeluh, mikir-mikir mau kerja apa, gini-gini, cara naon, udah apa? Udah ngeluh, udah tidak menikmati hidup, ya itu mah susah sendiri. Apa kerja tidak punya pengalaman, enggak? Nah inilah adalah Kang Tasir itu menggunakan relasi dan networkingnya untuk bisa membantu kalian untuk bisa bekerja. Tapi yang paling penting sebenarnya, saya juga lulusan universitas, saya detail banyak, sarjana hukum, sarjana ekonomi dan lain-lain. Sekarang mah belum, dengan era digitalisasi, dengan era, saya juga termasuk salah satu penasihat investasi Provinsi Jawa Barat yang suka menyeleksi direksi BUMD. Emang mungkin persyaratan awal harus ada akademisnya berapa, tapi yang paling penting menurut saya itu adalah kompetensinya. Yang paling utama tadi psikologis, banyak yang nggak lulus tes psikologi karena tadi apa? Mungkin ketidakjujuran, integritas. Jadi yang paling penting adalah emang selain nasib tadi, integriti itu harus penting gitu. Terus jangan salah gaul gitu. Nah untuk sukses zaman dulu kan cuma dua. Pernah dengar nggak istilah ora et labora? Nah, bekerja dan berdoa. Tapi kalau menurut saya itu masih banyak faktor lain yang mempengaruhi kesuksesan. Bekerja harus. Karena saya jauh dari jurusan, jadi buat tambah-tambah nanti buat kerja Pak. Kamu apa? Otomotif. Hanya tujuannya nyari cewek. Udah ngeceng dapat nggak belum? 2 tahun berapa lama?
Berapa lama kamu ini? Baru mau masuk? Ya. Oh, ya nanti kayaknya mungkin ada yang jodoh kali. Kayak ini intermezzo, kalau saya sih biar nggak ini ya, jangan dimasukin ke hati. Ayo yang lain, siapa yang mau tanya apa ditanya? Ini belajar untuk berani. Perkenalkan diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasanah, lulusan tahun 2021 dari MAA Ilmu Tanjung. Izin bertanya kan, kalau kualifikasi pelamar itu seperti apa aja di ada perusahaan? Kalau Melamar di sini untuk bisa bergabung di hotel ini karena saya gini, kalau di perusahaan nggak besar, sistem referensi itu masih ada, benar nggak? Ya kan pasti kebanyakan begitu. Kecuali kalau udah nggak kenal satu sama lain, misalnya perusahaannya udah BUMN yang besar, yang mungkin nama bos juga belum tentu kenalan kan. SMA Negeri Jatinangor, kebetulan lulusan tahun sekarang. Izin bertanya, jika kita bergabung dengan perusahaan Bapak gitu, dengan hotel Bapak akan mendapat fasilitas apa saja? Karena ditinjau dari tempat tinggal kita kan jauh dari hotel tempat bekerja gitu. Terima kasih. Kalau selama ini hotel saya emang termasuk tidak besar lah, membintang. Jadi saya itu memfasilitasi tempat tinggal dan ya makan juga gitu, istilahnya kayak gitu. Cuman yang karena mungkin kalau perusahaan kecil biasanya lebih kayak kekeluargaan. Kekeluargaan maksudnya gimana? Ya mau sakit, mau apa istilahnya. Makanya saya minta Pak Taslim untuk lebih selektif, agak benar selektif, karena saya juga seperti kadang-kadang menganggap kayak seperti keluarga sendiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trian Putita Nurahayu, asal sekolah dari SMK Pasir Jatinangor. Izin bertanya Pak, apa motivasi Bapak sehingga Bapak bisa semangat untuk menjalani hidup ini? Kan kadang Bapak nggak ada titik rendahnya atau turunnya, gimana cara Bapak buat semangat lagi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau menurut saya itu orang harus selalu semangat. Itu penting mas, sehat. Karena modal utama prioritas saya tuh adalah satu. Kalau untuk saya ya, satu sehat, dua keluarga, ketiga kerjaan, keempat hobi. Saya hobi banyak. Hanya Pak Taslim, saya senang sepeda, saya suka sepedaan dari sini ke Pangandaran, pulang lagi. Ya dari situ banyak temen juga. Sekarang usia saya ya sama sama Pak Taslim. Kalian nebak umur Pak Taslim berapa? 3. Sumedang. Simpati. Sumedang. Simpati. Sumedang. Simpati. Simpati. Bersama membangun Sumedang. Sumedang 2022. Merdeka. Jawa Barat juara. Ini siapa? Oh Ahmad. Itu Ahmad ini. Ada siapa? Alat-alat ini ya, ATK-nya. Semangat ya, tadi baru dikasih semangat.